Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita berjumpa lagi dengan tema persiapan Ramadan. Tarhib Ramadan ya. Nurahib biqudumi Ramadan. Kita harus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, kondisinya seperti apapun, tetap kedatangan Ramadan harus kita sambut dengan bahagia. Man fariha bi qudumi Ramadan farihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah juga akan berbahagia berjumpa dengan kita. Man kariha bi qudumi Ramadan karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka, benci dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka Allah pun tidak akan menyukainya ketika kelak harus berjumpa dengan sang hamba tadi ya. Oleh karena itu senantiasa kita lantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Dari kemarin Rajab yang sudah lampau, sekarang Sya'ban, harus senantiasa kita lantunkan doa tadi agar Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam kondisi imanan wahtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, yakin, percaya kepada Allah, pahalanya spesial. Wahtisaban, bukan cuma percaya bahwasanya Ramadan itu pahala yang spesial yang Allah berikan, tidak seperti amalan-amalan yang lain, tapi juga harus ihtisaban. Ketika percaya harus diikuti, diiringi dengan ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban adalah memuhasabah waktu demi waktu, detik demi detik yang dilampaui dalam kondisi puasa. Apakah detik demi detiknya merusak pahala puasa, ataukah detik demi detiknya justru menambah pahala puasa? Apakah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai amalan yang bermutu ataukah tidak? Ihtisaban. Ketika kita sudah percaya, yakin pahalanya luar biasa, dan kita menjaga agar detik demi detiknya memang bagus nilainya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Senantiasa Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang lampau, niscaya akan dihapusi dosanya yang lampau. Ternyata tidak hanya berkaitan dengan man shoma, tidak berkaitan dengan puasa di Ramadan, tapi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ternyata tidak hanya berkaitan dengan puasanya, qiyamul lailnya juga. Apa itu qiyamul lail Ramadan? Qiyamul lail Ramadan adalah tarawih. Ternyata yang spesial di bulan suci Ramadan bukan hanya yang wajib, bukan hanya puasa, tapi juga yang spesial adalah tarawih. Padahal dia amalan sunnah saja, amalan sunnah yang bisa dikerjakan sendirian dan bisa dikerjakan bersama-sama, bisa dikerjakan di rumah dan bisa dikerjakan di masjid. Kecuali kalau kondisi kita di bulan Ramadan nanti belum normal lagi disebabkan COVID-19, maka kerjakanlah di rumah ya. Jadi penting kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amalan yang luar biasa, pahalanya berlipat ganda. Bahkan Allah janjikan fa innahu li wa ana ajzi bih. Untuk puasa Ramadan itu amalan spesial, hadiah khusus buatku, dan aku akan hadiahkan juga pahalanya buat hambaku yang tidak bisa hambaku hitung. Karena pahala biasa bisa dihitung. Satu kebaikan, innal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan setara dengan 10 kali lipat pahalanya, atau 700 kali lipat, atau tidak berbilang. Tapi kalau puasa, khusus saum, dan apalagi saum Ramadan, saum-saum yang tidak Ramadan saja spesial, apalagi saum Ramadan, fa innahu li, itu khusus buat aku dan aku yang akan memberikan balasannya, pahalanya tanpa bisa diketahui oleh sang hamba, rahasia ya. Oleh karena itu kalau kita mengatakan ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosa yang lampau, betapa spesialnya. Bukan cuma pahala, kita dapat ampunan dosa, dan bukan berkaitan hanya dengan yang wajib yaitu puasa, tapi juga berkaitan dengan yang sunnah yaitu qiyamul lail Ramadan atau tarawih. Ketika bicara dengan tarawih, bicara tentang tarawih, dia qiyamul lail di bulan suci Ramadan, banyak yang bertanya, Ustazah, apakah boleh kalau sudah tarawih malam kebangun sebelum sahur kita tahajud lagi? Silahkan. Tahajud adalah qiyamul lail, tarawih adalah qiyamul lail. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan yang paling berat itu saum sunnah sesudah Ramadan adalah saum sunnahnya Nabi Daud. Dan yang paling berat qiyamul lail, tahajud, adalah qiyamul lailnya Nabi Daud. Apa itu?
Kita sholat, kita tidur, kita bangun lagi, sholat lagi, kita tidur lagi, kita bangun lagi subuh. Ternyata yang selang-seling itu yang berat. Jadi kalau misalnya, tapi tadi kita sudah tarawih sesudah Isya. Sesudah Isya kita sebelum tidur sudah tarawih dan kita sudah witir. Terbangun lagi jam 2. Bagaimana caranya mau qiyamul lail? Tinggal sholat tahajud saja, tidak perlu witir lagi. Witir hanya 1 kali dalam 1 malam. Boleh sebelum tidur, boleh nanti ketika bangun di malam hari. Ketika di tengah malam kita ingin tutup lagi dengan witir, silakan. Ya, oleh karena itu pilihannya 2. Dan luar biasa murunatu syariah, lenturnya syariat Islam berdasarkan apa yang sudah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal meniru, mencontoh, mudah. Jangan berkreasi. Kalau bicara syariat, jangan sekali-kali berkreasi. Cukup lihat sirah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita dan sudah diabadikan oleh para ulama di kitab-kitab fikih dan kitab-kitab sirah dan kitab hadis. Ternyata mudah sekali buat kita umat manusia di akhir zaman ini untuk meniru mereka dengan membaca saja, amalkan. Sehingga harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan yang tinggal setengah bulan lebih sedikit saja. Mungkin sekitar, kalau hari ini kita hitung masih sekitar 18 hari lagi. Semoga Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah berikan kita kesehatan lahir batin. Allah tingkatkan imunitas, kekebalan bukan hanya fisik, bukan hanya jasad dari COVID-19, tapi kita berharap semoga imunitas iman kita, tauhid kita, akidah kita ya terhindar dari berbagai virus akidah, berbagai virus keimanan yang merusak keyakinan seorang mukmin yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang berhak paling ditakuti, dan hanya Allah satu-satunya yang harus dijadikan tempat bersandar dan bergantung. Allahus Samad. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Hakikat Ramadan menghapus dosa. Jadikan Ramadan kali ini seolah-olah adalah Ramadan terakhir kita, Ramadan yang memang betul-betul harus habis dosa kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan seorang mukmin satu, yaitu kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Oleh karena itu hakikat takwa. Tujuan puasa khususnya di bulan suci Ramadan apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa atas diri kalian dan orang-orang sebelum kalian. Syariat-syariat terdahulu yang Allah turunkan juga diwajibkan puasa untuk satu tujuan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwanya, bertambah takutnya pada Allah, bertambah taatnya kepada Allah. Puasa harus menambah taat dan takut kepada Allah. Kalau puasa kita tidak menambah taat, puasa kita tidak menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harapkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jangan harapkan dosa-dosa kita yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat mungkin bulan suci yang harusnya melipat gandakan pahala, menghapus dosa yang banyak, bahkan sangat mungkin bulan suci melipat gandakan dosa bagi yang melakukannya. Oleh karena itu penting buat kita bersiap, walaupun persiapan yang sudah mepet dengan 15 sampai 18 hari, tapi ayo, enggak ada kata terlambat. Malam yughargir, tidak ada kata terlambat sebelum nyawa ada di tenggorokan kita. Ayo sama-sama kita bersiap menghadapi bulan suci Ramadan. Dan nanti kalau ternyata sampai usia kita ke bulan suci Ramadan, kita ada misalnya di hari terakhir di bulan Sya'ban, ya, sudah menunggu detik-detik masuk maghrib. Begitu maghrib, ayo berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Ya Allah, datangkan hilal Ramadan ini dengan keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai hilal Ramadan adalah Allah. Hilalu rushdin wa khairin. Semoga hilal datang dengan petunjuk, hidayah, dan kebaikan. Semoga hilal datang, COVID-19 pergi. Semoga Ramadan datang, kita diberikan keselamatan lahir batin, kesehatan lahir batin, untuk tetap bisa full ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bukan hanya yang wajib yang kita harapkan bisa kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan, tapi juga yang sunnah-sunnah. Ayo tingkatkan keimanan kita, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita, Ramadan yang mungkin tidak akan pernah kita jumpai lagi di tahun-tahun mendatang. Jadikan ini yang terbaik, walaupun mungkin Allah takdirkan kita dalam kondisi serba keterbatasan. Boleh jadi dalam kondisi wabah dan taun yang belum selesai. Tapi ingat,
tempat berharap hanya Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk COVID-19. Ya, dia hanyalah salah satu makhluk dari makhluk Allah, bahkan sangat kecil dan tidak tampak kasat mata. Maka kita sangat yakin Allah menguasai semuanya, termasuk menguasai virus-virus yang kecil yang tidak akan menyerang kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan ibu-ibu yang solehah, dan saya mohon maaf lahir batin atas keterbatasan. Mungkin kita tidak bisa berjumpa bertatap wajah langsung, tapi semoga rekaman ini sampai kepada ibu-ibu dan semoga bisa menjadi tambahan bekalan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkannya dari sekarang. Banyak sekali yang harus kita persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada yang terlupa, tambahan sedikit. Apa saja yang harus kita kerjakan? Jelas kalau sebelum-sebelumnya tahun-tahun yang lalu secara normal kita bisa bolak-balik ke masjid untuk taraweh. Kita bisa menyiapkan makanan, bahkan makanan berbuka untuk ditaruh di masjid, iftar, takjil ya. Tapi sekarang tahun ini kalaulah kita masih dalam kondisi serba keterbatasan, yaitu lockdown pribadi di dalam rumah masing-masing, ya maka tentunya yang paling penting buat kita, jangan lupa tarawehnya bisa di rumah, tilawahnya bisa di rumah. Kalaulah biasanya majelis taklim libur, sekarang Allah yang meliburkan kita untuk keluar rumah, betul-betul harus di rumah. Terus cara untuk memberikan makanan berbuka bagaimana? Karena ternyata pahala terbesar itu buat yang buka puasa adalah memberikan makanan berbuka, makanan iftar, dan menyiapkan makanan dan sedekah yang banyak. Ya, maka jangan lupa, saya lihat beberapa waktu lalu ada satu tayangan ya, orang mengirimkan kepada saya sebuah gambar. Diceritakan dalam gambar tadi, jadi foto atau gambar yang bisa bercerita. Ternyata di depan sebuah rumah, di pagarnya banyak digantungi plastik-plastik yang isinya Indomie. Ya, sampai akhirnya ketika tetangga-tetangga yang lain melihat, kenapa di pagar rumah ibu itu ada plastik-plastik yang isinya Indomie, satu plastik 3 Indomie, satu plastik 3 Indomie. Ternyata dipersilahkan siapa saja yang butuh ambil. Akhirnya tetangga yang lain nitip ya. Bayangkan, satu kebaikan menginspirasi orang yang banyak untuk ikut berbuat kebaikan. Itu namanya pahala jariah. Ya, itu MLM pahala ya. Jadi luar biasa, yang lain juga ikut ngegantungin. Ada yang ngegantungin nasi bungkus, ada yang ngegantungin lauk, ada yang ngegantungin beras walaupun cuma sekilo mungkin ya. Tapi ternyata kreativitas satu orang mengundang orang-orang lain untuk sama-sama berbuat kebajikan. Jadi jangan bingung, kita nggak mungkin mengumpulkan orang banyak. Karena dengan mengumpulkan orang tidak terjadi physical distancing, akhirnya terjadi penularan. Nah, kita mencegah itu karena dalam Islam prinsipnya la dororo wala diroro. Tidak boleh membuat kemudaratan, mendatangkan, membalas kemudaratan pun tidak boleh. Tidak boleh menularkan dan menghindar daripada tertular. Jadi sebisa mungkin di rumah dan tadi tebarkan kebaikan. Jangan kita berpikir nanti ada orang gak butuh ngambil, dosa dia kalau gak butuh ngambil. Ya, jadi sekarang kita harus berhusnuzon, apapun kebaikan yang kita tebarkan walaupun sedikit akan mendatangkan pahala yang banyak buat kita. Apalagi kalau itu menginspirasi orang. Dan alhamdulillah, sepertinya memang kita harus disentil dulu oleh Allah, baru kita punya ide yang banyak untuk beramal soleh. Ya, jadi itu pagar-pagar banyak yang udah digantungin macam-macam. Ya, dituliskan saja yang membutuhkan silakan ambil. Ya, ada mungkin minuman, ada mungkin makanan, ada makanan-makanan kering. Pokoknya tidak mungkin kita kekurangan cara untuk bisa beribadah dan beramal soleh, dan yakinlah setiap kebaikan akan ada balasannya. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, fali anfusikum. Ya, wa ma taf'alu min khairin fali anfusikum. Kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita sendiri pahalanya, keuntungannya. Maka yang paling penting adalah bulan suci Ramadan, bulan melipat gandakan pahala yang sangat banyak. Jangan kekurangan akal untuk bisa beramal soleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ibu-ibu, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dan Allah keluarkan lagi kita dari bulan suci Ramadan dalam kondisi bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afwa minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.